kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh merasakan hadirat dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkuasa atas ibadah pagi hari ini. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di tengah-tengah kami, seperti dalam kerajaan sorga ya Tuhan. Oh, sukacita-Mu dan damai sejahtera-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau naikkan segala pujian dan penyembahan kami bagi Kau ya Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Saya udah bangkit berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku hidup kami bagi Kau Tuhan. Kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya.
rabase yara yara balo yara rare yara la yara la yase yara bala bala balo hikiara rare yara yara bala baso haleluya terima kasih Tuhan oh karadase hiriara bala balo yara 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 bala baso yara yara lamase terpujilah Tuhan. Kami persembahkan sekap hidup kami bagi Engkau Tuhan. Engkaulah Allah di dalam hidup kami. Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah jalan kebenaran dan kebangkitan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala pujian penyembahan, segala hormat kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak, Engkau layak Tuhan, Engkau layak terima segala keagungan, kebesaran dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Hanya bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku ya Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Benar Tuhan, inilah pengakuan
setiap kami, bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan bersorak, bersuka cita, memasyurkan, meninggikan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tidak ada seperti Tuhan kita. Amin. Tidak ada keraguan di dalam kita memberikan hidup kita bagi Tuhan kita. Sebab Dialah Raja semesta. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Asyik segala perbuatannya, jika dari sisiku siapa Lawanku, jangan pernah ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Dia pencipta semesta, memberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. asyik segala perbuatannya, jika dari sisiku siapa Lawanku, tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Sama-sama kata Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyurkanlah Tuhan perbuatannya, jika dari sisiku siapa lawanku. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta.
Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Katamu Tuhan, Dia tak tersandingkan, Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika dari sisiku siapa lawanku. Jangan pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Tak pernah ku ragu, serahkan hidupku kepada Dia, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Raja semesta. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita patut bangga punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Kuasanya nyata, kasihnya nyata bagi setiap kita. Dari hari ke hari Dia sungguh nyata. Amin. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Sekali lagi, katakan. Nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bangga memilikimu, untuk menyembahmu selamanya, Tuhan di hidupku. Kuasamu dahsyat dan megah, kuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Memilikimu, ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Kami bangga Tuhan, punya Allah yang dahsyat, punya Allah yang peduli bagi setiap kami. Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan kami ya Tuhan. Kamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam
Firman-Mu ajaib dan perkasa, besar dan mulia, ada Tuhan seperti Kau Yesus. Dirimu ku ada untuk menyembah-Mu selamanya, Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Ku bangga dirimu ada untuk menyembah-Mu selamanya, Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Tuhan, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kita. Amen. Dia yang layak untuk dipuji, ditinggikan dan disembah. Amin. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak
berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan kuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajar Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat keajaiban-Mu dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu ya Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak terselami, aku kan bersenang dan mengandalkan-Mu Yesus. Kemuliaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Sungguh tak terbatas, sungguh
Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas, Kasih-Mu tak terselami. aku bersandar Dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Saya undang Om Joni untuk doa firman. Om Joni. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Di Tuhan, hari ini kami bisa memuji, menyembah Tuhan. Itu adalah karena Dikau Tuhan. Terima kasih atas belas kasihan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya pagi hari ini Tuhan, kami bisa tubuh yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dengan iman yang luar biasa, kami tetap Tuhan di dalam Dikau. Pagi hari ini sebentar kami menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah Tuhan memberi hikmat dan wahyu kepada kami. Biarlah kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Biarlah melewati kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau menguasai tempat ini Tuhan. Hingga kuasa-kuasa iblis setan tidak bisa mengganggu kami di tempat ini. Sebab di tempat ini ditudungi dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat hamba Dikau yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tolong Tuhan mengurapinya, tolong Tuhan menguasainya. Engkau melewati hamba-Mu ini Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan di tempat ini bisa terrealisasi dengan luar biasa. Dan jemaat di tempat ini pulang dengan sukacita, pulang dengan hikmat-hikmat ilahi, hikmat yang dari surga, yang dari Dikau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Tuhan kita luar biasa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal yang ke-18. Wahyu
pasal yang ke-18. Wahyu pasal 18 mulai ayat yang ke-21. Kemarin saya sudah bagikan hal ini di kaum muda yang saudara mendengar di streaming. Saya percaya kita semua harus mempersiapkan diri kita untuk masa dan waktu ini. Amin. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-21. Seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, lalu melemparkannya ke dalam laut. Katanya, demikianlah Babel, kota besar itu, akan dilemparkan dengan keras ke bawah dan tidak akan ditemukan lagi. Dan suara pemain-pemain kecapi dan penyanyi-penyanyi, peniup-peniup seruling dan sangkakala tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi di dalammu. Dan suara kilangan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Amin. Saudara, ini satu nubuatan tentang Babel besar. Babel besar itu digambarkan seperti seorang perempuan yang duduk di atas berpakaian ungu. Ya, ungu itu bercerita tentang pemerintahan, kerajaan. Dan perempuan ini memerintah, ya, dan diberitahu namanya adalah Babel besar. Babel besar itu adalah satu pemerintahan campuran antara roh agamawi dan pemerintahan, ya, dan memakai seperti agamawi, kelihatan benar. Gitu ya, dan patut diterima. Seluruh dunia akan menerimanya, dan dia memerintah. Dikatakan pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh sihirmu semua bangsa disesatkan. Kata disesatkan itu ditipu, menyimpang dari jalur. Kelihatannya benar, tapi menyimpang dari jalur. Dan di dalam dia penuh terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Saudara, di dalamnya itu penuh dengan kekejian. Semua yang berjalan dalam kebenaran harus berhadapan dengan dia. Mengerikan, bukan? Dan seluruh dunia tunduk kepadanya. Ini bukan nanti satu hari, tapi sudah ada yang berjalan. Nah, satu waktu nanti, sedikit waktu lagi, dia akan dihakimi sampai takarannya mencapai. Ketika takarannya mencapai batasannya, penghakiman itu mesti diturunkan. Ya, darah nabi-nabi, darah orang-orang kudus, martir-martir, itu menunggu satu takaran yang cukup untuk penghakiman itu diberikan. Dan ketika penghakiman itu diberikan, dia dilemparkan dan selesai. Ada waktunya. Nanti Yohanes melihat itu, bahwa akan dihakimi. Nah, sebelum penghakiman itu tiba, di dalamnya ada suara-suara. Di dalamnya suara apa? Ayat 22. Ada suara pemain-pemain kecapi. Beberapa waktu yang lalu Tuhan bukakan ya tentang kecapi Allah. Hal-hal yang ilahi ini bukan sekedar main kecapi, tapi tentang pujian. Satu pujian kepada Tuhan. Kecapi-kecapi Allah. Ketika orang-orang di dalam sengsara, mereka mempermuliakan Tuhan.
nak menggerutu, mengomel. Ada satu hamba Tuhan, dia berkata, Tuhan kasih tahu dia, aku nggak mau lewat kesusahan ini nanti anak-anak Tuhan keluar menjadi orang yang overweight, kelemon, saudara ya, makan tidur, kelemon, overweight, lalu loyo, lalu marah, ngomel, penuh dengan kekhawatiran, marah dengan keadaan, marah dengan sekelilingnya, marah dengan Tuhan. Dan bilang, aku enggak mau anak-anak Tuhan jadi seperti itu. Saudara, Tuhan mau kita di dalam segala keadaan tahu untuk mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Di dalam Babel ini sudah merangkul seluruh dunia, seluruh pemerintahan tunduk kepadanya. Dan di dalam kekuasaannya, suara pemain kecapi ada, suara penyanyi-penyanyi ada, suara peniup-peniup seruling ada, suara peniup-peniup sangkakala ada. Ini bukan sekedar ambil shofar sangkakala lalu ditiup, tapi sesuatu yang ilahi, satu nubuatan, satu peringatan, satu panggilan. Suara sangkakala itu panggilannya ilahi. Kalau orang Israel mau keluar berperang, kalau orang Israel mau lakukan sesuatu yang Tuhan suruh, mereka harus panggil bunyi sangkakala seperti apa. Di dalamnya ada. Sebelum pada akhirnya dia dihakimi, akan hilang semua suara ini. Tetapi sebelum dia dihakimi ada suara itu. Sudah beredar. Saudara sudah mendengarkan. Saudara sudah melihat. Saudara sudah mengalami. Apa aja yang ada yang kita sudah lihat? Suara pemain-pemain kecapi. Menyanyi, memuji di tengah situasi yang begitu sulit. Suara penyanyi-penyanyi, suara peniup-peniup seruling, suara peniup-peniup sangkakala. Dan ahli dalam satu kesenian kreatif, pelayanan yang kreatif. Di pemerintahan ada menteri yang spesial, ekonomi kreatif. Hal-hal yang tiba-tiba muncul, hal-hal yang tidak biasanya, istilahnya out of the box, keluar dari kotak, sesuatu yang tidak terbatas. Ketika segala sesuatu ditutup, Tuhan bergerak dengan cara melampaui batas. Kita melihat itu terjadi, ada di dalamnya. Lalu suara kilangan itu sesuatu yang produktif, yang memberi makan, memberi mengilang minyak, urapan mengalir, sesuatu yang dikerjakan, dihasilkan. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalamnya nanti, tapi sekarang ada, terang ada, firman ada, urapan ada, peringatan nubuatan ada, suara nabi-nabi ada, suara orang-orang kudus ada. Dikatakan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan. Tidak ada kedengaran lagi di dalammu. Yang paling akhir disebutkan adalah suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan. Kalau suara mempelai laki-laki siapa? Ini bukan sekedar pesta-pesta. Orang berkata kalau kita usaha yang tidak bisa mati. Usaha yang tidak bisa mati adalah usaha untuk itu loh, mempersiapkan pernikahan. Karena orang akan kawin dan mengawin seperti zaman Nuh sampai masuk di dalam batra.
Tidak ada yang tahu. Semua terus ya. Nanti akhir zaman akan seperti zaman Nuh. Kawin mengawin, makan minum. Tiba-tiba waktunya datang. Apa yang terjadi sekarang ini? Ada satu musim yang tiba-tiba berubah. Memang tidak seterusnya. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ada satu musim yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Orang pikir kalau usaha keperluan nikah itu tidak ada berhentinya. Hari ini saya lihat di satu jalan besar ada satu gedung yang baru dibangun, baru mungkin 1 tahun ya, saya nggak ingat betul waktunya, sekitar 1 tahun belakangan ini. Dia tidak restoran biasa, dia hanya khusus untuk pesta-pesta. Ya, tempatnya bagus sekali, ballroomnya bagus sekali. Saya pernah coba makan di sana waktu pertama buka. Mejanya cuma 2. Loh, ini restoran kok mejanya cuma 2? Iya, ini cuma buat tes makanan saja. Karena disediakan untuk ruang yang dibuka begitu bagus ya, untuk pesta, mau sambil berdiri atau pakai meja duduk. Di sini cuma ada 2 meja bundar, cuma buat tes makanan saja. Waduh, saya sudah sampai sini, enggak apa-apa, bisa beli kok, bisa beli, menunya dikasih keluar, sampai sungkan. Mejanya cuma 2, kita yang makan di situ. Ya cepet-cepet aja sudah. Nah, hari ini dengan kondisi seperti ini, siapa yang bikin pesta? Siapa yang pakai? Orang berpikir begini, orang berpikir begitu. Saudara, memang tidak seterusnya. Hamba Tuhan John Paul Jackson, dia sudah nubuatkan. Ini yang pertama, kecil tapi menakutkan. Yang pertama, tapi nanti ada yang kedua. Hantaman itu betul-betul mengerikan. Sekarang aja sudah begitu luar biasa. Menakutkan, kecil tapi menakutkan. Kecil dalam mungkin berbentuk virus yang kecil, harus pakai mikroskop elektron melihatnya, atau kecil dalam jumlah dampaknya dibanding keseluruhan jumlah orang, atau seperti apa tidak tahu. Tapi Tuhan sudah kasih tahu, kecil tapi menakutkan. Seluruh dunia penuh dengan ketakutan. Tapi belum, nanti kedua kali. Sekarang ini semua orang penuh rasa takut. Semua hati-hati, semua harus mempersiapkan, semua begini, semua. Lepas ini nanti akan teduh, lalu semua lupa. Semua lupa. Hantaman kedua kali. Seperti apa? Tapi itu betul-betul dahsyat. Apa yang mesti kita lakukan? Dengarkan apa yang Roh Kudus kasih tahu. Amin. Dengarkan apa yang Roh Kudus kasih tahu. Bukan kita hidup dalam ketakutan. Kita ini hidup dalam percaya. Amin. Jangan sandarkan pada apa yang mata lihat, yang telinga dengar. Tapi apa yang Roh Kudus katakan. Kembali lagi di dalam Wahyu 18, apa yang Roh Kudus katakan? Yang terakhir ini belum kedengaran. Suara mempelai wanita. Ini belum kedengaran. Dan ini sedang dirilis. Waktu-waktu sekarang ini. Saudara ingat kita memasuki tahun Ibrani ini 5780 September kemarin 2019. 80 itu suara, mulut, bicara. Sesuatu yang Tuhan taruh di dalam perkataan. Dan lepas beberapa bulan virus ini menghantam. Di mana? Di kerongkongan, masuk ke jalan nafas dan membunuh. Begitu dahsyat yang dikerjakan, tidak terduga, tidak terlihat. Dan semua orang harus tutup jalannya napas, tutup mulutnya, hidungnya,
matanya, tutup, semua ditutup. Ya, harus supaya mencegah penyebaran ini. Tapi saya ingin kita memperhatikan apa yang sedang ditutup. Suara itu. Saya tahu apa yang sedang dirilis. Suara mempelai, waktunya untuk dirilis. Sebelum nanti kesudahannya, Babel akan dihakimi. Tapi sebelum dia dihakimi, suara mempelai akan dirilis. Kenapa yang iblis kerjakan? Tutup. Bagaimana dengan suara mempelai? Suara mempelai, nanti kita akan lihat Yohanes. Yohanes Pembaptis berkata, mempelai wanita itu miliknya mempelai laki-laki. Mempelai wanita itu memperkatakan hanya apa yang dikatakan oleh mempelai laki-laki. Amin. Dan situ bicara juga tentang Roh Kudus. Nanti kita akan lihat. Roh Kudus, urapan Roh Kudus, sama seperti Kristus diurapi tanpa batas. Kita memasuki musim ini di mana anak-anak Tuhan diurapi tanpa batas. Begitu banyak penafsir-penafsir Alkitab berkata, itu Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika ayat itu berkata diurapi tanpa batas. Saya berkata, Tuhan, aku mau. Hati ini berkata, itu Tuhan Yesus, itu bukan kita. Tapi ayat ini nanti kita lihat, diurapi tanpa batas. Memang itu bicara mengenai Kristus, tapi mempelai Kristus akan seperti Kristus. Amin. Diurapi tanpa batas. Saudara tahu Roh Kudus, salah satu lambangnya, salah satu tandanya adalah seperti angin. Seperti angin. Nafas. Nafas Allah. Pada waktu Adam dibentuk, lalu Allah menghembus nafas hidup. Nafasnya Allah. Kalau saudara bicara, yang keluar apa? Nafas. Dan virus ini masuk di mana? Jalannya nafas. Masuk ke dalam paru-paru. Merusakkan paru-paru. Tidak bisa simpan oksigen. Kurang oksigen. Rebutan orang beli mesin nafas yang menolong untuk nafas ventilator. Sampai gitu rupa. Saudara lihat apa yang sedang dikerjakan. Ini secara fisik. Kita tidak menilai secara fisik. Tapi saudara coba lihat. Apa ini? Apa ini? Di balik ini semua. Dan saya perhatikan. Tuhan kasih tahu waktunya. Suara mempelai. Dirilis. Suara mempelai itu. Satu suara dengan mempelai pria. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal yang ke-22. Ayat yang ke-17. Wahyu pasal 22 ayat ke-17 dikatakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh dan mempelai perempuan. Roh dan mempelai perempuan berkata, marilah. Marilah apa? Marilah Tuhan Yesus datang segera. Marilah. Saudara, mempelai perempuan itu berjaga-jaga. Mempelai perempuan itu aware dengan segala yang sedang terjadi. Dia tahu dari mana? Roh Kudus, roh kebenaran. Roh Kudus menunjukkan segala sesuatu. Apa yang ada di dalam hati Bapa? Apa yang sedang terjadi? Oh, beberapa orang berkata, memang adalah kehendak Tuhan untuk virus ini Tuhan yang berikan. Saya mau kasih tahu, iblis mereka-rekakan yang jahat, Allah membalikkan jadi kebaikan. Amen. Jangan bilang Allah beri.
Allah tidak memberi yang jahat. Iblis memberi yang jahat. Kenapa? Ada satu alasan. Dosa, kejahatan, pelanggaran. Sehingga tulah dilepaskan. Tulah dilepaskan. Kita melihat bagaimana firman Tuhan selalu berkata, ketika tulah berjalan, ketika kelaparan berjalan, ketika peperangan mengamuk, itu bukan dari Tuhan, dari si jahat. Kenapa? Dia punya tuntutan, siang malam menuntut di hadapan Allah. Tuntutan, karena apa? Karena dosa, karena kesalahan, karena keputusan-keputusan yang di luar jalan kebenaran. Sehingga tanah menjadi tercemar, rusak, semuanya menjadi rusak. Udara menjadi rusak, tanah menjadi rusak, lingkungan menjadi rusak. Oleh karena dosa. Saudara, itu sebabnya gereja Tuhan. Untuk apa ada? Untuk berdiri di hadapan Tuhan. Memperjuangkan dalam doa, dalam pertobatan, mohon belas kasihan. Amin. Nah, kembali lagi bicara tentang mempelai. Mempelai ini, mempelai perempuan ini mempersiapkan dirinya, mendengarkan apa yang harus dikatakan. Dan dia akan bicara. Wahyu berkata, mempelai perempuan itu berkata, marilah. Roh itu berkata, marilah. Mempelai perempuan itu juga berkata, marilah. Lalu yang lain, barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Di luar mempelai berarti berlawanan dengan pendapat setiap orang. Asal gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Tidak. Ada satu kumpulan yang membuka diri untuk pekerjaan Roh Kudus. Dia mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan. Dia setuju. Dia juga berkata, marilah. Dan dikatakan yang lain, kalau engkau dengar itu, hendaklah engkau juga berkata, marilah, hendaklah. Hendaklah, satu anjuran. Sebaiknya engkau juga berkata begitu. Tapi tidak dikatakan dia otomatis berkata, marilah. Tapi dikasih tahu, adalah baik kalau engkau setuju. Apa yang dikatakan Roh, apa yang dikatakan mempelai perempuan itu. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Siapa yang haus? Saudara ingat Yohanes 7. Tuhan bicara tentang air hidup. Yohanes 7 ayat 37. Barang siapa yang haus, biarlah dia datang. Minum. Nanti dari dalamnya mengalir aliran-aliran air hidup. Lalu dikatakan tentang Roh Kudus. Biarlah menjadi penuh dengan Roh Kudus. Datang. Barang siapa yang mau. Tuhan gak pernah maksa. Apa yang kita perlu perhatikan? Katakan, Tuhan, aku mau, Tuhan. Aku gak mau tidur. Aku gak mau terlena. Khawatir dengan ini, khawatir dengan itu, takut ini, takut itu. Kita perlu datang kepada Tuhan. Aku tahu, Tuhan, ini waktunya mempelai merilis perkataan. Bukan perkataannya sendiri. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia berkata, perkataanku bukan dari diriku. Habis yang semua yang ku dengar dari Bapa. Itu yang ku katakan. Semua yang ku lihat Bapak kerjakan. Itu yang aku kerjakan. Nah, ciri yang sama. Mempelai Kristus. Mendengar. Roh berkata apa? Mendengar. Roh Kudus itu, Tuhan Yesus berkata, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Semua dia akan mengingatkan engkau. Semua yang aku katakan. Amin. Semua yang mempelai pria itu katakan.
Roh Kudus ingatkan. Mempelai wanita akan mulai membuka mulutnya dan mengatakan perkataannya Kristus. Dan apa hubungannya dengan masa dan waktu sekarang ini? Masa dan waktu sekarang ini ditandai dengan suara, nafas, roh Kudus mengalir, dan mempelai ini penuh dengan Roh Kudus mulai memperkatakan perkataan yang berbeda. Perkataan roh dan kehidupan. Perkataan yang beredar adalah tipu. Di dalam Wahyu 18 tadi tentang Babel. Semua tertipu. Semua menyimpang. Kenapa? Perkataannya adalah tipu. Amsal berkata ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Itu tipu. Itu tipu. Saudara tidak bisa memilih jalan yang benar kalau bukan roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Sudah waktunya untuk setiap kita masuk lebih dalam, memberi diri lebih lagi untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak bisa jalan mengandalkan pikiranmu sendiri. Hari-hari ini saja saudara bisa melihat bagaimana setiap orang mengupayakan. Tapi terkejut. Ternyata. Ada satu kesaksian yang bagus sekali dari satu ibu orang Surabaya yang anaknya sekolah di luar negeri dan di tempat yang memang sedang mewabah ya COVID ini. Lalu ini anak pinter ya, dia mengurung diri di tempat dia tinggal itu. Dia sendirian, temennya juga pulang katanya ya, dan dia mengurung diri supaya mengikuti aturan itu ya, supaya tidak tertular dan mempersiapkan diri. Dia enggak keluar-keluar, enggak ngeloyong, enggak, ya dia di tempatnya saja ya, dia jaga minum dan apa yang harus dipersiapkan itu dia persiapkan semua. Begitu anak yang manis ya, anak yang baik, jaga diri sendirian di tempat yang jauh, dia bisa jaga diri dengan baik. Begitu tertutup, satu hari dia bilang, setelah lewat itu dia bilang, "Ma, aku kena virus ini." Terus sakit luar biasa. Dia begini, mamanya bingung. Nah, kamu mesti pergi dokter, kamu mesti. Dia bilang, "Enggak mungkin, enggak nututi, rumah sakitnya juga sudah penuh. Yang nangani juga enggak ada." Di Amerika saja. Dia bertahan di tempatnya sendiri. Dan begitu akhirnya dia bisa melewati 19 tahun. Cukup kuat ya, dan dia jaga diri dengan baik. Itu kemurahan Tuhan, kasih kekuatan menolong. Tapi itu satu kesaksian yang menguatkan. Saya senang hal-hal yang seperti itu menolong, menguatkan. Tapi di dalam itu semua, coba saudara, dia begitu taat, dia begitu mempersiapkan diri. Satu hari dia kena. Mamanya tanya, "Bagaimana kamu kena? Kamu enggak keluar-keluar?" "Iya, enggak tahu. Mungkin beli makanan yang dikirim itu. Saya kena dari situ." Habis enggak keluar-keluar, cuma makan beli. Dia semua di dalam, dia cuci tangan, dia taruh hand sanitizer, dia sama sekali enggak keluar-keluar, dia pakai masker, dia jaga, dia tahu memang tempatnya lagi beredar di situ, lagi parah-parahnya di situ. Kena juga. Sudah disiapkan semuanya, kena juga. Tuhan tolong. Dia anak yang baik, mempersiapkan semuanya. Dia nggak mau keluar nanti nulari orang dan lain sebagainya. Baik sekali. Tapi saya mau kasih tahu, saudara,
Tidak ada orang bisa begitu pinter tahu, atur segala sesuatu. Oh, lihat di televisi juga dokter-dokter juga sampai kena begini, penuh dengan kebingungan, kekhawatiran. Kalau saudara mau dipimpin Roh Kudus, dia lebih tahu dari yang paling tahu. Amin. Bukan, sekali lagi saya tidak suruh saudara untuk jarak, bikin terus apa-apa, enggak begitu. Tapi jangan bersandar pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar pengertianmu sendiri. Amin. Ini akan beredar. Tapi saudara, kita waktunya mempelai Kristus, masuk lebih dalam. Pengalaman dengan Tuhan, otoritas ilahi dilepaskan, dan suara mempelai perempuan keluar untuk bicara. Apa yang dibicarakan? Apa yang Roh katakan. Pada waktunya mempelai Kristus bangkit dan akan bicara. Sampai di sini batasmu. Dan sama seperti yang Tuhan katakan kepada gelombang-gelombang yang congkak itu, sampai di sini batasmu. Dia berhenti sampai situ. Pada waktu di tengah badai, murid-murid berkata, Tuhan, kau tidak peduli, kita mau mati ini. Dan Yesus bangkit. Dia berkata kepada angin dan kepada danau itu, diam, teduhlah. Seketika menjadi begitu teduh. Saya tahu kalau saya bicara kayak gini, nanti akan begitu banyak yang komentar, yang begini, yang begitu. Hal-hal dalam roh semesti jalan dengan iman. Dengarkan Roh Kudus. Amin. Masuk dalam, lebih dalam. Katakan, Tuhan, buatlah aku mengerti. Buatlah aku mengerti. Salah satu kenapa saya dorong saudara tiap hari bersekutu dengan perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya menerima pikiran Kristus. Saudara mudah untuk beriman. Masuk persekutuan. Banyak yang berkata, enggak, itu cuma lambang, enggak perlu, begini. Ya sudah. Wahyu 22 bilang, barang siapa yang mau, enggak mau yang enggak maksa. Barang siapa yang mau, datang, minum. Masuk lebih dalam. Kalau engkau mau, datang, ambil. Nanti dari dalammu mengalir aliran air hidup itu. Roh Kudus menuntun kita perkara-perkara supranatural. Kenapa? Kenapa sekarang? Karena memang waktunya sudah di penghujung. Suara mempelai perempuan harus ada sebelum kemudian Babel besar itu dihakimi. Kita tahu waktunya tidak lama. Kita belum dengar suara mempelai perempuan itu tampil. Ketika dia keluar suara itu berarti dia tampil. Dan suaranya berbeda dengan suara Babel perempuan pelacur itu. Sama-sama perempuan. Sama-sama disebut jemaat. Karena dia roh agamawi. Dia punya otoritas, dia punya kuasa. Di dalamnya ada satu kelompok yang disebut mempelai Kristus. Mari kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 3. Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal 3, kita lihat mulai ayat yang ke-26. Lalu mereka datang kepada Yohanes Pembaptis ini, berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian,
dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Tentang pelayanannya Tuhan Yesus, tentang jemaat pergi ke sana, tentang Yohanes Pembaptis kasih tahu prinsipnya tidak ada satu orang bisa mengambil bagi dirinya sendiri. Wah, saya bikin begini, saya mau ini, saya mau jadi begini, saya. Tidak ada satu orang bisa ambil bagi dirinya sendiri kecuali dikaruniakan dari sorga. Amin. Dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Ini Yohanes Pembaptis yang berkata, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku, Yohanes Pembaptis, telah berkata aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya. Sahabat mempelai laki-laki itu berdiri dekat mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki mendengar suara mempelai laki-laki. Sebelum mempelai wanita tampil, yang mempersiapkan adalah sahabat mempelai laki-laki. Bagaimana dia mempersiapkan? Dengan mendengar suara mempelai laki-laki itu. Yang punya jemaat ini bukan aku. Aku ini cuma kawan mempelai laki-laki. Apa tugasnya Yohanes? Mempersiapkan. Ada satu suara berseru-seru di padang belantara. Luruskan jalan Tuhan. Persiapkan. Yang jalan yang lengkok-lengkok, jalan yang bergeronjal, diratakan, diluruskan. Yang dipersiapkan bukan Yohanes mempersiapkan Tuhan Yesus, tapi Yohanes mempersiapkan jemaat yang harus datang kepada Tuhan Yesus. Mempelai wanita dipersiapkan untuk datang kepada mempelai pria. Apa yang harus dipersiapkan masa sekarang ini? Segera suara mempelai wanita akan tampil. Semua jemaat Tuhan harus mempersiapkan diri. Kita nggak tahu yang mana yang mempelai wanita. Setiap orang yang mempersiapkan dirinya akan dihitung Tuhan sebagai kelompok korporat mempelai wanita. Amin. Bagaimana mempersiapkan mempelai wanita itu? Dekat dengan mempelai pria dan mendengarkan suaranya. Amin. Nah, itu yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Lalu dia berkata, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, dekat mempelai itu, hanya mendengarkannya, yang mendengarkan suara mempelai laki-laki, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Mempersiapkan mempelai wanita. Bukan aku harus makin besar, aku harus makin kecil. Ada beredar satu renungan, satu pikiran yang dibagikan di share di WA, bagus sekali. Berkata selama ini mengandalkan bangunan yang besar, nama besar, hamba Tuhan yang reputasi besar. Ketika seperti ini, semua tidak bisa dipakai, semua ditutup, semua di rumah-rumah, semua streaming saja. Semua belajar bersekutu di rumah, di dalam keluarga, di mana-mana. Yang makin besar, makin nomor satu ditutup. Sebab mencegah penularan dan lain sebagainya. Tapi supaya saudara lihat di balik itu semua,
waktunya. Tuhan kasih tahu, waktu persiapan mempelai wanita tampil, kita harus makin berkurang. Dia yang makin bertambah-tambah. Mempelai pria itu ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Melekat kepadanya, dengarkan suaranya. Roh Kudus menolong kita, mengingatkan kita setiap hal yang Tuhan Yesus katakan. Dan kita bisa bersukacita atas sukacitanya mempelai pria. Bukan sukacitaku sendiri. Beberapa orang berkata, aduh kalau saya mesti tanya Tuhan. Ya kalau Tuhan itu cocok seperti yang ku mau. Suka-sukanya enggak cocok. Saya suka, Tuhan enggak suka. Wis lebih baik enggak usah tanya lah. Sebab saya takut nanti Tuhan maunya gitu, enggak cocok dengan mauku. Yohanes Pembaptis berkata, sahabat mempelai pria itu, sukacitanya mempelai pria itu sukacitaku. Sekarang sukacitaku penuh. Pada waktu apa? Dikasih tahu jemaatmu Melayu semua pergi ke sana. Dia, waduh, semua orang pergi ke sana. Enggak tambah gelo, enggak tambah mateng ini. Tapi dia berkata, aku tahu dia yang harus bertambah-tambah, aku yang makin berkurang. Amin. Saudara, kita perlu untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan mau. Terus lagi, siapa yang datang dari atas? Ayat 31. Siapa yang datang dari atas? Ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi? Termasuk pada bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga? Adalah di atas semuanya. Bagaimana suara mempelai? Suara mempelai. Mempelai wanita miliknya siapa? Mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki kita bukan dari bumi ini. Amin. Amin. Bukan dari bumi ini. Mempelai wanita bicara apa yang mempelai pria katakan. Dan siapa yang datang dari atas? Di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Kata bahasa bumi, versi bumi. Tadi kita lihat antara suara mempelai pria, suara mempelai wanita itu ada di dalam si wanita pelacur Babel besar. Di dalamnya ada suara ini. Tapi firman Tuhan kasih tahu, suara yang berbeda. Suara yang dari atas, yang mengatasi segala sesuatu. Suaranya Babel besar, dan semua yang terlibat di dalamnya, yang setuju dengan penyesatannya, dia dari bumi, dia versi yang rendah. Kalau saudara pakai komputer, saudara tahu versi yang lebih tinggi, versi yang lebih rendah. Kalau versi yang lebih rendah itu tidak bisa mencapai apa-apa yang dirilis oleh versi yang lebih tinggi. Tidak bisa jalan. Kalau versi yang lebih tinggi, baca data yang lebih rendah dia masih bisa baca. Tapi versi yang lebih rendah tidak bisa masuk ke versi yang lebih tinggi. Siapa yang datang dari atas? Di atas segalanya. Paulus berkata, aku tidak pernah nimbang pakai akal hikmat manusiawi. Seperkara-perkara sorgawi, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara dalam roh, itu tidak bisa ditimbang pakai akal, pakai versi bumi, pakai bahasa bumi. Bagaimana dengan mempelai wanita? Perkataannya bukan dari bumi. Sekarang ini kita belum mendengar. Oh ya, sudah ada. Tapi kita belum mendengar satu suara yang dirilis begitu rupa, penuh dengan otoritas, persis suaranya Tuhan Yesus. Saudara, satu kali Tuhan Yesus mengajar dan diutuslah prajurit-prajurit untuk
mengintai, mencari celah untuk tangkap lewat perkataannya, lalu ditangkap gitu ya. Kan prajurit-prajurit ini diutus, mereka mendengarkan. Wow, gitu ya. Pada waktu mereka kembali, dimarahi sama yang bayari ini, yang suruh mereka untuk mencari kesalahan gitu ya. Mereka bilang apa? Kenapa enggak berhasil gitu ya? Lalu dia berkata, iya, sebab orang ini lain bicaranya. Dia bicara dengan penuh kuasa. Tidak pernah aku dengar di antara mereka cara mereka mengajar, cara mereka bicara yang seperti ini. Jadi prajurit itu tambah wow, menikmati, saya katakan, firman yang baik dari Allah. Mencicip firman yang baik dari Allah. Tuhan Yesus bicara, setan-setan tunduk kepadanya. Tutup mulut, keluar. Amin. Suara mempelai wanita akan penuh otoritas seperti suara mempelai laki-laki. Suaranya berbeda dari bumi ini. Itu sebabnya penuhlah Roh Kudus supaya engkau tahu membedakan. Di mana suaramu? Suaramu yang dari atas atau dari bumi? Sinkron yang mana suaramu? Kau tidak bisa ambil bagi dirimu sendiri posisi itu. Oh, saya mempelai Kristus. Kita bikin label, kita bikin name tag, kita bikin biasanya di Bali ada ini ya, tulis nama taruh di meja. Kita bikin itu, kita bikin name tag, kita bikin kartu nama, mempelai Kristus, saya mempelai Kristus. Nah, boleh bikin spanduk lagi, tulis di dahi, ditato di sini, mempelai Kristus, mempelai Kristus. Bukan kita yang menentukan, tapi siapa yang bergaul dengan Roh Kudus, siapa yang satu suara dengan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus berkata marilah, kita berkata apa? Jangan sekarang Tuhan, saya belum siap, saya belum kawin, saya belum mapan Tuhan, belum. Roh mempelai wanita, satu suara. Roh berkata marilah, mempelai wanita berkata marilah. Dan siapa yang mendengar perkataan mereka akan terdengar suara itu, akan terdengar. Dan Tuhan berkata siapa yang dengar perkataan itu hendaklah ia setuju. Dan berkata marilah, supaya engkau bisa. Siapa yang haus, datang minum. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Datang minum. Minum air hidup itu. Saudara, di sini Tuhan kasih tahu lagi, ayat yang ke-32. Ia memberi kesaksian, Tuhan Yesus ya, memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan apa yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Kenapa? Beda dari atas dan dari bawah. Dia lihat dari Bapa, dia dengar dari Bapa, dan dia bicara apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tapi tidak bisa terima. Apa yang nggak bisa diterima? Kebenaran. Kenapa kita perlu sekali jaga hidup kita penuh dengan Roh Kudus? Karena dia adalah roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin, amin. Penting sekali. Saya mau kasih tahu, penting sekali. Saya jangan ikut apa kata orang, tapi apa kata firman Tuhan.
Amin. Jangan takut, waduh, saya khawatir, saya jadi bingung ini. Waduh, saya gelisah, saya tambah gelisah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Tak perlu datang kepada Tuhan. Tuhan penuhi. Aku haus Tuhan. Mau minum air hidup itu. Amin. Supaya kita boleh beroleh hidup itu. Perkataan yang aku katakan, kata Tuhan Yesus, adalah roh dan hidup. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan bisa menikmati perkataan yang adalah roh dan hidup. Dan bukan cuma saudara menikmati, tapi itu keluar dari roh kita, memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Kita lihat terus. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Pada waktu kesaksiannya Kristus itu diberikan, nanti ada orang yang tidak bisa menerima. Sudah dikasih tahu, yang datang dari atas dan yang datang dari bumi itu berbeda. Oh ya, itu orang yang belum kenal Tuhan. Kalau saudara baca berapa ya? Yohanes 7 atau 8 kayaknya. Waktu Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, iblis adalah bapakmu itu loh. Itu mereka kenapa engkau mau membunuh aku? Tuhan Yesus berkata, karena perkataanku engkau tidak bisa mengerti. Enggak satu jalur, enggak setuju. Apa yang Tuhan Yesus omong dilawan habis. Dan saya katakan, jangan olok-olok apa yang Roh Kudus katakan, apa yang Roh Kudus kerjakan. Jangan olok-olok, karena ahli-ahli Taurat itu yang olok-olok, dan pada akhirnya dia yang salibkan Tuhan Yesus. Dia yang pegang yang namanya firman Tuhan. Dia yang belajar. Tuhan Yesus berkata, kamu celakalah kamu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kamu pegang kunci untuk masuk dalam kerajaan sorga, tapi kamu tutup pintu, orang lain tidak dibolehkan masuk, kamu sendiri juga tidak mau masuk. Padahal kamu pegang kuncinya, kamu ngerti firman ada berkata, nubuatan para nabi ada bicara. Engkau belajar, ahlinya Taurat, belajar, mati hidup mesti baca. Saudara tahu kalau menerjemahkan, menyalin Taurat itu, selain ditulis, dihitung hurufnya. Bukan cuma dihitung gini berapa, ke bawah berapa, diagonal berapa. Jangan sampai ada satu titik yang sampai kelompatan, yang sampai hilang. Oh, jangan sampai. Tuhan berkata, kamu meneliti begitu rupa, tapi kamu tidak mau masuk di dalamnya. Hal yang sama, begitu banyak orang bisa bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, tapi mau masuk enggak ke dalamnya? Barang siapa yang haus, barang siapa yang mau. Mau tidak? Enggak dipaksa. Enggak usah mengolok-olok, enggak dipaksa. Tapi siapa yang mau, dia akan satu suara dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan apa yang mempelai laki-laki katakan. Amin. Adalah kita datang dekat di tengah situasi ini. Saudara kenali apa yang Tuhan sedang kerjakan. Memang iblis menghantam dengan begitu merusakkan, menghancurkan, begitu mengerikan. Tapi di balik itu semua, rencana Allah tidak bisa digagalkan. Jadwalnya Allah tidak bisa digagalkan. Baiklah kita tidak tenggelam dalam hiruk pikuk kengerian, ketakutan, kekhawatiran. Tapi saudara masuk lebih dalam. Kalau saudara lebih banyak waktu di rumah,
lebih banyak jam doa, lebih banyak baca firman. Sudah jangan gupoh, ngomong yang sama. Kalau saya punya beberapa grup, saudara tahu kan? Keluar di grup ini, tunggu sebentar lagi, keluar di grup satunya, tunggu sebentar lagi, keluar di grup satunya, tunggu sebentar lagi, keluar di grup satunya, tunggu. Hampir rata semua. Satu gambar keluar di sini, keluar di sini, keluar di sini, keluar di sini. Nanti apa lagi? Apa yang tren lagi? Berita ini keluar di sini, keluar. Sampai saya bilang, aduh cek blenger ya. Sudah bohong. Terus. Padahal ya kalau omongan yang benar, yang nggak benar juga beredar, keluar di sini, keluar di sini, keluar di sini, keluar di sini. Nanti yang pribadi, yang nggak grup, kirim juga. Aduh cek males gitu. Saudara punya waktu lebih banyak, saudara berdiam di rumah, saudara disuruh berhenti, tidak keloyongan, baca firman, nyembah Tuhan, masuk lebih dalam, dengarkan Tuhan. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, jangan sampai terlewatkan. Ini waktunya segera mempelai wanita, suaranya dirilis. Saudara ada di kumpulan itu tidak? Saudara ada di kumpulan itu tidak? Memang kita tidak bisa bikin diri kita sendiri. Oh saya pokoknya, saya kudu. Enggak bisa. Tapi ketika engkau bergaul dengan Tuhan, kau akan tahu apa yang harus dikatakan. Dan tiba-tiba dari seluruh bumi, entul, dari tempat yang berbeda-beda, yang tidak saling kenal satu sama lain, tiba-tiba merilis satu suara yang sama. Dan suaranya itu di atas segalanya, bukan dari bumi, tidak termasuk pada bumi. Suara itu setuju dengan kesaksian sorga. Sekarang ini begitu banyak orang Kristen berkata, mana bisa kita tahu, mana bisa kita mengerti tentang Tuhan. Ya sudah, cukup baca ini saja. Satu kali Filipus disuruh pergi ke jalur Gaza. Kenapa? Ada sida-sida Ethiopia itu baca kitab Nabi Yesaya, tapi dia tidak ngerti apa yang dia baca. Roh Kudus kasih tahu, Filipus, kamu tolong bawa dia dalam roh. Ditransportasi dalam roh. Filipus tiba-tiba di sana, di jalan itu, tiba-tiba dia berdiri di jalan itu, dan dia lihat kereta itu jalan lewat. Dia lihat sida-sida itu di dalam kereta sedang baca. Dia tanya, baca apa? Ini Yesaya. Aku tidak mengerti. Lalu Filipus bicara, naik. Lalu Filipus naik dan cerita. Sida-sida itu bilang ini, apa yang mencegah aku? Apa yang menjadi larangan? Aku tidak boleh dibaptis. Enggak ada. Kalau engkau mau, aku mau. Ini ada air di pinggir jalan. Aku mau. Dia sedang perjalanan mau pulang. Aku enggak mau pulang kosong. Sekarang juga aku mau dibaptis. Bisa enggak? Bisa. Langsung turun. Baptis di pinggir jalan itu. Begitu keluar dari air, Filipusnya hilang. Kenapa Tuhan mesti bikin seperti itu? Asal dia baca aja sudah cukup dong. Roh Kudus membuka. Orang ini menginginkan pengertian. Dan Roh Kudus kirim Filipus untuk bicara. Kadang-kadang Roh Kudus kirim seseorang. Kadang-kadang Roh Kudus bicara sendiri di dalam hati kita. Kita tidak bisa paksa Roh Kudus kudu gini atau kudu gitu. Pokoknya saya tidak mau itu semua, saya baca sendiri, saya minta terbuka sendiri. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berkata, aku mau Tuhan, aku mau. Beri aku kasih karunia. Amin. Tolong aku untuk mendengar. Tolong aku tidak dikacaukan dengan segala hiruk pikuk ini. Saya siapkan diri, berjaga-jaga, jaga tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Amin.
Roh Allah diam di dalammu. Jangan dirusak-rusak, jangan sembrono. Jaga tubuhmu dengan tubuh yang baik ini. Kau bisa melayani Tuhan. Amin. Jaga. Tetapi bukan tenggelam dalam ketakutan, kebingungan. Tapi dalam satu antisipasi. Apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Aku tidak mau terlewatkan untuk masa dan waktu. Amin. Amin. Saya masuk lebih dalam. Pagi hari ini saya ingin kasih tahu. Setiap kita. Katakan sendiri kepada Tuhan. Ingat ya. Ingat ya. Wahyu berkata. Barang siapa yang mau. Barang siapa yang mau. Tidak pernah dipaksa. Barang siapa yang mau. Karepnya Tuhan. Hendaklah dia satu suara. Satu suara dengan kesaksian Allah. Satu suara. Setuju dengan kesaksian Allah. Tapi kalau kau tidak setuju, kesaksian Allah tidak dapat dibatalkan. Yang dari atas, di atas semuanya. Kesaksian Allah adalah teguh. Dan perkataan Allah adalah kebenaran. Amin. Semua manusia pembohong, tapi Allah adalah benar. Firman-Nya adalah kebenaran. Amin. Tinggal apakah kita menjadi setuju dengan kesaksian Allah. Bagaimana kita bisa setuju? Roh Kudus membukakan bagi kita. Roh Kudus mewahyukan. Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu yang ada di dalam hati Allah. Itu tidak bisa diajari di sini. Saudara belajar ya, besok ya, bikin PR kayak anak sekolahan di rumah. Bikin PR seambrek. Halaman berapa sampai halaman berapa. Satu buku di PR semua. Segitu banyaknya. Bikin semua. Dan tidak bisa perkara-perkara rohani cara seperti itu. Perkara-perkara rohani adalah ketika saudara sendiri dengan Tuhan. Dan berkata saya mau. Tuhan saya mau. Amin. Amin. Tuhan aku mau. Aku tidak memberontak. Dan Tuhan akan ajar kita. Persiapkan kita. Bersukacita pada apa yang Tuhan sukacita. Amin. Dan waktunya saudara akan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Mempelai dan roh satu suara. Dan siapa yang dengar, hendaklah dia juga berkata satu suara. Setuju dengan kesaksian ilahi. Puji Tuhan, saya harap saudara kita semua boleh masuk lebih dalam. Masuk lebih dalam. Saya mau kasih tahu. Memang masa dan waktu ini makin mepet. Kita tidak bisa bersantai. Kita tidak mau tahu. Pokoknya aku memerlukan apa yang kuhidupi. Saudara akan mengalami bahwa kalau engkau mengikuti Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Hikmat-Nya akan menolong setiap kita. Hanya jangan palingkan dirimu kepada yang lain. Amin. Berikan diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendengar dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Kau mau kami lebih mendekat kepada Tuhan untuk dapat pembukaan pengertian firman-Mu, untuk dapat pengertian-pengertian dari Tuhan, supaya kami jadi mempelai-mempelai perempuan. Dimanapun kami berada, kami berdiri dengan satu suara mempelai laki-laki. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati setiap kami. Roh Kudus bukakan pengertian kami lebih dalam lagi, untuk kami makin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan saat ini Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Berikan urapan yang baru setiap kali, untuk hamba-Mu jadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan setiap kami.
Ampuni segala dosa salah kami, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan di hadapan kami ada roti dan anggur. Tumpangkan tangan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, supaya tidak jadi roti dan anggur biasa lagi, tapi sungguh-sungguh menjadi tubuh dan darah Yesus yang mengerjakan kesempurnaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, bermasmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus sebangsanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Syukur, terima kasih Tuhan untuk korban-Mu di atas kayu salib menanggung segala dosa salah kami, sehingga kami dilayakkan untuk dapat hidup yang kekal. Saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan, kiranya tubuh dan darah Yesus menyatu dengan hidup kami, dan kami menyatu dengan Kristus, dan hidup kami disempurnakan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala, dengar firman Tuhan.
Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah ia itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka cawan berkat yang kita berkati, bukankah ia itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Engkau mau menyatu dengan hidup kami. Saat ini kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang dalam masalah sudah dapat jalan keluar, karena Kristus yang mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, pengumuman oleh Pak Bambang. Puji Tuhan, saya jadi bingung ngelepasnya saudaraku. Ngelepas ini, ngelepas tangan. Baik saudaraku, saya sampaikan ada 2 buah pengumuman. Yang pertama adalah habis ini nanti ada latihan kur ya, betul? Latihan kur ya. Oke, jam berapa? Langsung setelah kebaktian. Oke, setelah kebaktian ada latihan kur untuk Paskah. Lalu untuk Paskah tanggal 10 hari Jumat itu ibadah Paskah pukul 6 pagi ya. Jangan keliru, bukan 4 sore, 6 pagi. Jadi disampaikan bagi saudara-saudara yang lain yang pagi hari ini nggak dapat hadir, bisa streaming ya, bisa streaming di rumah masing-masing. Dan itu saja untuk pengumuman gereja sepekan, tidak ada perubahan. Khusus untuk hari Rebu doa malam diliburkan. Ada tambahan pengumuman dari Saudara Lili?